Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Stidki NU Indramayu. Berjumpa lagi di acara podcast Stidki NU Indramayu bersama saya sebagai moderator Uswatun Hasanah dan narasumber kita ada yang terhormat Bapak Muqtafa Mahmud MPDI. Baik, kali ini tema kita adalah dinamika nafsu dalam puasa. Awal saya ikut Oma Sinu, saya melihat dosen, yaitu narasumber kita hari ini, yang begitu muda, menarik, dan mungkin bagi kaum muda itu, wih, siapa sih gitu ya. Bagaimana kalau kita kenalan dulu sama narasumber kita? Pak Muqtafa, izin tanya. Boleh. Apa Bapak sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Enggak nanya kabar dulu tapi. Oh iya. Boleh ya. Kalau lagi sakit nggak mungkin ada di sini. Insya Allah Pak siap. Muqtafa sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga Alhamdulillah Bapak saya sudah berkeluarga ibu dari tahun 2017 dan sekarang sudah dikasih amanah 2 orang putri yang cantik dan soleha. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti belum punya putra ya Pak? Belum, masih coba lagi. Ya, semangat Pak. Semangat dulu, semangat. Ya, selagi masih muda perbanyak keturunan. Ya. Amin. Karena ada yang mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Betul, ya, Ibu, Pak. betul. Iya. Baik, kita ke tema Bapak. Menurut Pak Muqtafa, bagaimana puasa mempengaruhi kontrol diri terhadap nafsu dan keinginan? Oke, terima kasih Bu Swatun yang telah jadi moderator pada siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah teman-teman Stidki NU Indramayu dan teman-teman semuanya yang hadir di siaran pada kesempatan hari ini. Kalau berbicara tentang nafsu dan puasa, ini memang 2 kata yang memiliki keterkaitannya Bu ya. Iya, betul. Puasa dengan nafsu ini sering beriringan. Kita bisa puasa karena nafsu yang baik. Nafsu itu bukan semuanya berbicara tentang nafsu yang negatif Bu ya. Oh, jadi ada nafsu baik juga ya Pak? Kita bisa beribadah, termasuk ibadah puasa di dalamnya itu karena kita nafsu. Benar. Tapi nafsunya adalah karena nafsu baik. Nafsu yang baik. Nafsu yang mutmainnah. Ya. Bukan nafsu yang lawamah. Iya. Jadi nafsu yang mutmainnah inilah yang mendorong kita supaya kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Lebih rajin ngajinya, lebih rajin meningkatkan ibadahnya, apalagi sekarang sudah memasuki di 10 hari yang keberapa ini Bu? Kedua apa ketiga? Kedua. Insya Allah masih kedua Bu ya? Masih kedua. Masih penuh dengan rahmat. Rahmat apa ampunan Bu yang kedua Bu? Rahmat, insya Allah penuh dengan kasih sayang. Makanya ketika kita berbicara nafsu, memang betul nafsu itu ada 2. Yang pertama ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah. Kalau kita berbicara nafsu mutmainnah, ini berbicara tentang bagaimana kontrol diri kita ketika pada saat kita hidup di dunia ini. Karena kita lahir di dunia ini karena atas dasar nafsu, tapi nafsunya nafsu yang baik tadi. Iya, karena diniatkan untuk ibadah. Termasuk yang mendorong kita untuk bisa berpuasa sampai eksis pada hari ke-18 ya, kalau tidak salah. Sampai hari ke-18 ini karena nafsu baik kita untuk menjalankan ibadah puasa ini. Tapi ketika kita berbicara yang nafsu yang satunya, nafsu yang lawamah, maka inilah yang menjadi kontrol diri kita. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita supaya nafsu lawamah ini bisa kita kendalikan. Karena tidak sedikit ada anak-anak yang sering kali mengatakan kepada saya ketika bertanya di luaran sana, kenapa katanya kalau bulan puasa itu katanya setan itu dibelenggu, setan itu dipenjara. Kenapa masih banyak orang yang marah? Kenapa masih banyak penjahat? Kenapa masih banyak kaki-kaki yang bergelantungan di warteg? Nah, itu. Iya. Karena inilah bagaimana manusia itu bisa menguasai atau mengontrol dari nafsu lawamah ini. Seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana dinamika hubungan antara nafsu dan spiritualitas selama bulan puasa?
hubungannya memiliki keterkaitan. Jadi hubungannya sangat terikat. Seperti yang tadi saya sampaikan. Karena kalau kita berbicara reward dan punishment nanti, ini akan memiliki keterkaitan hubungannya. Kalau kita bisa mengontrol nafsu lawamah kita, maka tsumma yujzahul jaza'al aufa. Ini akan bisa memberikan sebuah balasan yang sempurna untuk kita. Balasan itu bukan hanya ketika nanti kita di akhirat, tapi mulai dari kita di dunia, ketika kita diberi ketenangan dalam beribadah, diberikan ketenangan dalam berkeluarga, diberikan ketenangan dalam berpuasa. Sebab orang yang berpuasa itu banyak yang gelisah juga loh, Bu. Benar. Banyak yang gelisah, banyak yang tidak tenang puasanya, banyak yang ngeluh terus. Makanya ini memiliki keterkaitan, memiliki hubungan. Apalagi kalau yang berkaitan dengan nafsu seperti yang di surat An-Nazi'at ayat 40 itu dikatakan bahwa wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian balasannya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Inilah sesungguhnya ketika kita bisa mengontrol nafsu tadi, maka sangat berpengaruh dan sangat memiliki, ya tadi apa pertanyaannya? Dinamika. Ya, dinamika itu kan bagian dalam perjalanannya. Hubungan antara nafsu. Jadi hubungannya tadi, ketika puasa ini bisa kita kontrol, bisa kendalikan, maka nafsu yang nafsu lawamah itu tidak akan terjadi. Karena bulan ini adalah sebagai bulan pembelajaran buat kita, pembelajaran bagaimana kita bisa mencegah nafsu lawamah ini supaya bisa menjadi nafsu yang mutmainnah. Itu artinya bisa keistiqomahan kita untuk bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Iya Bapak, apakah ada pengalaman pribadi atau cerita dari Bapak bagaimana memberikan wawasan tentang bagaimana kita mengelola nafsu selama puasa? Ya, pengelolaan nafsu ya. Ya. Kalau kita berbicara pengelolaan nafsu, memang saya termasuk pendosa bersama, Bu. Yang berbicara ini adalah pendosa yang ya keseharian saya ini tidak lepas dari dosa, tapi saya selalu belajar bagaimana supaya dosa ini semakin hari semakin terkikis. Ketika besok kemudian terjadi kembali atau terulang kembali, ya bagaimana supaya secepatnya saya akhirnya bisa meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika tadi yang ditanyakan oleh Ibu, bagaimana ketika pada saat kita bisa mengelola nafsu kita ini, akhirnya nafsu kita ini bisa dikelola dengan baik ketika pada saat kita berpuasa. Caranya adalah ya tadi, lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi kontrol emosi atau kontrol nafsu lawamahnya ini bisa kita jaga. Walaupun dalam kenyataannya ketika contoh apalagi yang masih punya anak-anak kecil, Bu, ya, ketika di keluarga pasti rumah berantakan, kadang suka uring-uringan. Kayaknya tidak bisa mengontrol kalau masalah anak. Ketika pada saat contoh di rumah terjadi sesuatu, akhirnya tadi manajemen pengelolaan nafsunya berantakan kembali. Ya dari sinilah kita belajar. Artinya belajar itu dengan puasa inilah kita belajar supaya pengelolaan nafsu ini menjadi lebih baik dan lebih tertata. Artinya lebih tertata itu kita ini lebih bisa membawa diri kita ini supaya kita ini nyaman menjalani hidup ini. Artinya keseimbangan antara nafsu mutmainnah dengan lawamah itu bisa terjaga. Namanya kita beribadah itu pasti ada ujiannya, pasti ada gangguannya. Ibadah itu bukan melulu tentang sholat, termasuk puasa juga sama. Termasuk kita tadi ngomong anak ibadah. Menuruti keinginan istri juga sama ibadah, menuruti keinginan mahasiswa itu juga ibadah. Nah, kadang ibu-ibu tuh dilema Pak, kayak gini, kayak misalkan memilih terawih atau ya kayak yang punya bocil kan ngeloling anak gitu Pak, pahalanya tuh besar yang mana? Aduh, kayak pengen sholat terawih apa ngeloling anak. Kalau memang anak ini nanti ketika diajak tarawih justru anak ini mengganggu jamaah orang yang sedang sholat tarawih, maka lebih baik atau lebih utamanya menjaga anak di rumah dan ibu sholat tarawihnya munfarid di rumah. Tapi kan Pak ada sebagian juga yang mengatakan ajarkan anak-anak tentang kebaikan dari dini. Betul. Kita mengajak anak ke masjid itu sama saja dengan mengajarkan anak kita ke jalan kebaikan. Betul. Nah, saat di masjid itu pengalaman saya waktu anak saya masih kecil itu Pak, lari-lari terus ada yang ngomel, ada yang marahin anaknya jangan di sini katanya.
Nah, menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Ya ini bagian dari dinamika, Bu. Bagian dari dinamika pengelolaan nafsu. Terkadang ketika nanti anaknya lari-lari di masjid, dimarahin sama orang atau diomong, kadang kitanya nggak terima, ini juga memiliki peran bagaimana pengelolaan nafsu kita dalam ya mengajarkan anak tentang beribadah mulai dari sejak dini itu seperti apa. Kadang memang betul ketika pada saat anak sudah istilahnya mulai dikenalkan atau diajarkan tentang kebaikan, contoh beribadah di masjid atau beribadah tentang puasa mulai dari sejak dini, memang pasti banyak lika-likunya. Tapi kalau yang tadi Ibu tanyakan ketika di masjid ada yang ngomel, ada yang negur, wajar Bu, wajar. Itu wajar. Bahkan sampai mungkin imamnya karena saudaranya sendiri kemudian akhirnya dinaikin, digendongin, kemudian kopiah imamnya diambil, dipasang lagi sambil miring posisinya. Kadang ada yang seperti itu. Ini nanti ketika pada saat anak ini balik ke rumah, pengalaman saya pribadi Bu ya. Baru sampai rumah nanti sambil tiduran, sambil posisi anak ini ketika anak ini sudah nyaman baru kita kasih tahu. Tapi terkadang memang betul seperti yang pernah saya seperti yang saya pernah belajar dari Dokter Aisyah juga tentang ilmu parenting Bu ya. Saya walaupun laki-laki tapi belajar ilmu parenting juga Bu. Luar biasa. Karena suami idaman. Iya. Insya Allah, tapi belajar, tapi masih banyak kekurangan. Karena anak ini ketika pada saat dikasih tahu atau dikasih nasihat oleh orang tua memang tidak butuh perhatian. Tidak harus melihat, tidak harus tatap muka seperti saya dengan ibu seperti ini. Kadang anak sambil lihat TV, sambil makan, kita kemudian menasihati, anak itu tetap masuk. Apa yang kita sampaikan itu sebenarnya mereka dengar, sebenarnya mereka masuk. Tapi anak itu tidak merespon secara langsung, apalagi anak laki-laki, tentunya sangat beda dengan anak perempuan. Ya. Anak perempuan lebih cenderung ketika disampaikan sebuah keilmuan ataupun nasihat, lebih cenderung mendengarkan, lebih cenderung untuk bisa memperhatikan, bisa fokus, beda dengan anak laki-laki. Tapi anak saya walaupun dua-duanya perempuan, tapi super aktifnya, Masya Allah, kayaknya ngalah-ngalahin anak laki-laki deh Bu, seriusan. Seriusan. Naik jendela, lompat-lompat kasur, luar biasa pokoknya. Itu IQ-nya sangat bagus luar Pak, biasa, kalau anak yang aktif. Insya Allah turunan dari ibunya Bu. Kalau saya mah biasa aja Bu, ibunya yang luar biasa. Luar biasa. Orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang bisa mendidik anaknya dengan baik. Ya, Masya Allah. Tapi ketika tadi satu lagi, ketika bagaimana mengajarkan anak-anak kita mengontrol nafsu ketika berpuasa. Karena anak saya juga kan yang besarnya kan baru TKA Bu ya. Oh, baru TKA, baru TKA. Jadi yang kecilnya umur berapa tuh? Kecilnya kemarin tanggal 23 baru 2 tahun. 23 Maret kemarin baru 2 tahun. Ada yang habis merayakan ulang tahun. Iya. Tapi ketika pada saat anak ini baru masuk usia TKA, saya sudah mengajarkan kepada anak yang pertama ini, karena saya manggilnya Mbak ya, karena dia punya adik, jadi saya panggilnya Mbak supaya adiknya manggil Mbak ke kakaknya. Mbak ini harus sudah mulai belajar puasa, harus sudah belajar ikut sahur. Masih TK sudah diajarkan puasa, dan alhamdulillah sudah kuat puasa 1 hari. Masya Allah. Sekalipun banyak dramanya Bu, hari pertama minta ke surya, minta ke sini. Biasanya anak-anak tuh selalu minta ribut kalau mencapai sesuatu. Tapi prinsip dari orang tua tidak menjadi masalah selagi itu masih wajar. Tapi ketika apalagi nanti untuk kebaikan iya. Tapi ketika nanti di satu hari anak ini ada kendala, contoh kendalanya tadi kontrol emosinya nih terkait dengan pembangunan sahur. Sahur dibangunkan pasti banyak drama dong, pasti ya Bu ya. Pasti banyak drama, pasti nih. Pasti banyak drama, iya. Tapi ketika pada saat drama itu akhirnya sukses dijalankan oleh si anak, akhirnya tidak sahur, sehingga esok harinya kan pasti nanti ketika jam 10 pagi nih Mas, jam 10 pagi nih, aus banget ya, aus banget Bu, itu teman Mbak tuh makan es krim, teman Mbak tuh nggak puasa, akhirnya banyak dramanya sehingga akhirnya pembelajaran yang kita sampaikan ke anak, ya udah nggak apa-apa. Boleh buka jam 10 dimaklumi, tapi setelah buka lanjut lagi puasa sampai maghrib lagi. Nggak jadi masalah. Tetap artinya pengontrolan emosi ini mulai dari orang tua disampaikan kepada anak tetap terjaga. Artinya mengajarkan kepada anak boleh tidak berpuasa asal tidak di hadapan orang yang berpuasa, apalagi kita sampai keluar rumah. Apalagi sampai kita melihatkan makanan dan minuman itu kepada teman-temannya. Ini jangan sampai. Karena pembelajaran dari dini ini pun penting. Betul sekali. Ya, menurut Bapak, bagaimana puasa dapat membantu seseorang mengembangkan sikap rendah hati dan bersyukur, Pak?
Sebenarnya kalau kita berbicara puasa, rendah hati dan bersyukur ini ya tadi memiliki keterkaitan. Puasa ini bagian dari cara supaya kita lebih andap asor. Andap asor atau rendah hati ini bukan rendah diri Bu ya. Rendah hati dengan rendah diri beda. Rendah hati itu kalau kata guru saya mah tidak ada orang yang pintar mengatakan pintar. Tidak ada orang yang mengatakan saya ini bisa. Semuanya masih tetap belajar. Mengajarkan kepada kita semua bahwa dengan puasa inilah kita belajar untuk mengontrol nafsu kita. Artinya rendah hati kan itu tadi. Kita bisa mengontrol emosi kita. Kemudian bersyukurnya kenapa? Karena bersyukurnya masih diberi kesehatan untuk bisa kuat menjalankan ibadah puasa sampai hari ke-18 ini. Kalau kita berbicara pengalaman saya pribadi, kalau di luar bulan puasa, menjalankan ibadah puasa sunnah Senin Kemis saja beratnya itu luar biasa. Dramanya itu luar biasa. Apalagi ketika di kampus lihat teman-teman pada ngopi, asik ngerokok, ini kan ujian buat kita. Betul sekali. Tapi di bulan puasa karena adanya tadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan secara bersama sehingga kita patut bersyukur. Akhirnya orang-orang yang di sekeliling kita karena ikut berpuasa karena merupakan kewajiban bagi kita semua, akhirnya kita dikuatkan oleh Allah. Karena puasa kalau di bulan suci Ramadan, bagi saya pribadi, saya ini merasa mungkin semuanya juga sama ya. Kayak ada sesuatu yang berbeda. Kalau bulan-bulan yang lain di luar bulan puasa, kayaknya jam 10 pagi itu udah kerasa keroncongan. Udah nafsunya pengen makan tuh kuat banget. Iya. Tapi ketika bulan puasa sampai sekarang pun masih kenyang. Masih biasa saja. Artinya masih bisa enjoy, masih bisa relax untuk yang menjalankan ibadah puasa ini. Ya inilah bagian dari kontrol bagaimana keseimbangan antara nafsu mutmainnah dengan nafsu lawamah ini. Betul sekali. Pak, pertanyaan terakhir Masya ya. Allah. Apa sih Pak dampak dari pengalaman mengendalikan nafsu selama puasa terhadap kehidupan sehari-hari setelah bulan puasa berakhir? Setelah puasa berakhir Bu ya berbicaranya. Berarti kita berbicaranya dampak positif. Ya, betul. Ibaratkan orang haji ini adalah hajinya yang mabrur. Orang puasa ini puasanya puasa yang mabrur ya. Mabrur ini bukan hanya milik orang haji ya Bu ya, tapi milik juga orang yang berpuasa, yang beribadah, yang sholat dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara puasa, ya tadi seperti yang saya sampaikan, puasanya orang yang setelah selesai bulan puasa, artinya masuk di bulan Syawal nanti adalah indikatornya orang yang puasanya mabrur itu adanya peningkatan kualitas ibadah. Peningkatan kualitas ibadah itu bagi saya orang yang malas Bu ya, saya orang malas. Saya memang setelah ya ini dinamika dari pengontrolan nafsu lawamah yang versi saya orang malas ini selalu banyak alasan. Alasannya karena anak, alasannya karena dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ketika pada saat kenapa minggu pertama belum menghatamkan Al-Quran, alasannya dan lain sebagainya. Sibuk dan lain sebagainya. Tapi bagi saya yang penting prinsipnya itu ada peningkatan. Target saya contoh, satu waktu minimal 2 lembar. Satu waktu 2 lembar. Sehingga minimal 1 hari 1 juz itu tercapai dan minimal 1 bulan itu 1 kali khataman. Dan kemudian bagaimana indikator kemabrurannya ini ketika selesai dari bulan puasa ini, indikatornya ada peningkatan. Peningkatannya seperti apa? Ya minimal yang tadi 1 bulan khatam, ya minimal dipertahankan, syukur-syukur ditingkatkan jadi 2 kali khatam dalam 1 bulan. Masya Allah. Ya tapi ini pasti banyak ujiannya ini, pasti banyak ujiannya dalam menjalankan ibadah ini, baik itu ibadah puasanya ataupun ibadah-ibadah yang lain. Termasuk puasa sama. Di bulan suci Ramadan kita bisa full 1 bulan penuh. Apakah nanti konsistensi kita terkait dengan ibadah puasa ini akan terjaga mulai dari puasa Syawal 7 hari, kemudian puasa sunnah-sunnah berikutnya dan lain sebagainya. Ini nanti eksistensi kita dalam menjalankan ibadah ini akan kita buktikan dengan kemabruran kita, dibuktikan dengan peningkatan ibadah puasa di bulan Syawal ini. Jadi indikatornya adalah peningkatan kualitas ibadah kita. Luar biasa, Pak Mustafa ini dosen yang sangat energik ya. Bapak minta tambahan kata panitia, pesan untuk mahasiswa STIP GMU Indramayu Pak. Baik,
pesan untuk mahasiswa Indramayu, mahasiswa STIP GNU Indramayu, karena mahasiswa STIP GNU Indramayu ini adalah mahasiswa yang luar biasa semua, yang bisa dikatakan menurut saya sudah jadi orang semua, Bu. Sudah jadi orang semua. Bukan jadi kucing, Bu, ya. Artinya jadi orang ini karena sudah memiliki kesibukan, sudah memiliki kegiatan yang mungkin jauh lebih hebat, lebih luar biasa daripada dosennya. Dan saya percaya itu. Karena salah satu contoh saja, di luaran sana banyak mahasiswa STIP yang sudah jadi MWC. Dosennya mah boro-boro ranting, ya Pak Tajul ya. Boro-boro ranting, apalagi MWC. Ya. Sudah banyak yang jadi ya lebih dan lain sebagainya. Dosennya mah boro-boro lebih, masyarakat biasa. Pesannya di bulan suci Ramadan ini tetap eksis untuk menjaga kesemangatan dalam berkuliah. Kemudian di luar dari bulan Ramadan ini, karena sekarang lagi UTS dan sebentar lagi kita liburan Idul Fitri, jadi pesannya supaya lebih aktif lagi di sisa semester genap ini, supaya kita bisa memajukan STIP GNU Indramayu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, saya berpesan mudah-mudahan semua mahasiswa STIP GNU aktif untuk bisa mensosialisasikan kampus tercinta ini, supaya keluarga baru kita, mahasiswa baru kita di tahun ajaran yang akan datang ini lebih banyak lagi. Karena indikator keberhasilan satu kampus itu kalau keluarganya semakin banyak, mahasiswanya semakin banyak, itu nanti bisa dikatakan bahwa kampus ini adalah kampus yang sukses untuk bisa menjalankan sebuah perkuliahan. Seperti itu. Jadi tetap semangat semua untuk mahasiswa STIP GNU Indramayu. Baik, terima kasih sekali Pak Mustafa sudah memberikan pemaparan yang begitu luar biasa, yang menginspirasi. Semoga di bulan yang suci ini ibadah kita diterima oleh Allah dan ditingkatkan lagi tingkat keimanan Islam kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.